deh. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mau pulang sampai tengah malam atau sampai jam 1, jam 2, enggak apa-apa. Asalkan lewat atas. Asalkan kita tetap stay alter ego di upper bracket, Iya, Ranger iya. OG. Gua nggak mau alter ego turun, gua nggak mau ada 2 tim Indonesia di bawah, gua nggak mau. Nggak mau. Tadi statement Lim Konsul tuh bikin gue deg-degan. Dia ngomong kalau misalkan alter ego kalah, berarti nggak bakal ada final Indo-Indo. Betul, itu adalah fakta yang harus kita terima, makanya kita sekarang bersama-sama akan mengawal perjuangan Alter Ego untuk tetap bisa bertahan di upper bracket. Mari kita satukan tenaga, satukan suara. Mari kita beri semangat TNI Sindor Barat, tepuk tangannya. Lihat, lembur sekalipun tidak menggetarkan mereka untuk mendukung tim Indonesia yang berjuang di upper bracket. Yes, dengan draft yang lagi-lagi ini satu pertanyaan untuk Profesor KB. Fanny Yasuke. Wah, ini Win powernya luar rate-nya biasa. berapa, Be? Win rate? Yes. Wah, kalau ngomongin win rate sih aku pede mungkin di atas 80% ya. Karena sejujurnya kalau kita ngomongin bagaimana penampilan dia juga bahkan di M7 ini emang bener-bener lagi pedenya banget. Dan ditambah lagi dengan adanya kekuatan dari kayak gini. Oh, bakal lihat First Blood berhasil mendapatkan 1 poin kill dari Yasuke. Itu dia kalau ngomongin win rate. Bukan soal tentang win rate Profesor, tapi gimana cara dia mempermainkan Fanny-nya. Tampil, yang penting Tampil. tampil. Kunjuk gigi. Dapetin first blood. Mencoba untuk memegang kendali atas early game-nya dengan Alek yang memakai Chow juga. Membantu pergerakan dari mid lane-nya. Pressure yang sangat-sangat luar biasa udah pasti dipertunjukkan dan ini dia untuk emblemnya. Silahkan Profesor. Ya pemilihan dari Impure ya, jadi dari Yasuke sih ya emang balik lagi. Dia ingin adanya damage dan juga farming yang lebih cepat. Agar rotasinya juga lebih leluasa. Sementara dengan killing spree dari Demon Knight yang sekarang bahkan udah level 4, ya harus hati-hati karena udah masuk menit-menit ganking nih. Takutnya tiba-tiba ada kuda lewat nanti. Ya, Hijome juga belum punya Crimson Beacon, Be. Tapi Cloud-nya, Be, lihat, Be. Pengen Iya. bener-bener bertahan di laning, gue nggak mau disolokil sama Yasuke. Benar-benar ini. Bertahan pokoknya ya. Pakai Iya. tenacity dia. City pokoknya biar survive. Karena dia tahu dia pasti bakal jadi ini target kan dari awal. Yang biasanya kita tahu selalu Master Assassin ya. Master Assassin mungkin yang lagi jadi populer banget lah. Karena ya sekali lagi ya efeknya benar-benar kuat di laning. Wah, bermain dengan cukup cepat. Seperti prediksi dari para panelis, kalau misalkan dilihat dari draftnya, mereka sebenarnya lebih memilih untuk draft perang, tidak mau turtle. Tapi kayaknya kalau dari gerakannya, Be, mereka siap untuk turtle. Terlihat dari Fanny-nya mungkin akan mendapatkan level kelima terlebih dahulu. Dan mungkin akan datang di waktu ketika turtle-nya sekarang. Nah, Turtle tahu orang. Karena objektifnya agak beda nih. Yang namanya Leomord oke lah, udah pasti ya. Turtle kayak oke lah untuk diamankan. Tapi kan buat Fanny, targetnya bisa jadi beda. Oh, Federer Strike-nya keluar. Ini berarti nggak ada zoning out. Dan mereka bisa mendapatkan turtle. Kalau Fanny berhasil mendapatkan turtle yang pertama ini sebuah keuntungan sekali. Tapi reset. Oh my god, sayang sekali dari Yasuke. Target utama menuju ke arah belakang. Still cable-nya tapi Cutthroat-nya gagal. Cutthroat-nya gagal dan double kill membuat Yasuke harus tenggelam. Oh, sayang sekali terreset. Bayangkan kalau tadi dapetin turtle, team fight Alter Ego bakal lebih kuat. Duel of Dragon fokus menuju ke arah sosok seorang Hylos Light. Gak ada jalan untuk pulang, tapi sayangnya bukan Arvi yang dapetin poin kill. Yes, dapat poin killnya justru ke arah Alek. Tapi memang terlihat dari fight yang tampaknya agak sedikit bimbang dan lebih memilih untuk dipaksakan fight. Walaupun memang tadi dapat sih, Demon Knight-nya mati sama Fanny-nya. Tapi pertukarannya adalah double kill yang harus dibayarkan oleh Alter Ego, Profesor. Wah, apalagi targetnya Edward tadi yang dapetin double kill-nya ya. Karena emang sebagai EXP laner yang namanya pegangin turtle itu adalah sebuah job desk yang gak boleh dilupakan. Ya, ini udah 3 menit setengah ya. Masih belum adanya turtle diperebutkan walaupun memang tampaknya dari minimap sudah mulai jalan semua. 4 orang dari teman-teman Aurora Gaming PH yang sudah mulai dicicil. Fanny-nya mau join fight atau tidak? Way of Dragon langsung menuju ke arah Demon Knight. Targetnya agak sedikit berbeda. Kembali terreset turtle yang mereka miliki. Hijome Crimson Beacon telah dikeluarkan. Tapi para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines, mereka tidak melupakan Edward masih standby. Dan itu dia Thunder. Red belum dikeluarkan. Bahkan Edward masih terlalu kuat. Hijome ter-takedown. Gak ada jawaban untuk bisa menghentikan pergerakan dari Edward yang terlalu sakit. Membuat Demon Knight akhirnya berhasil mendapatkan turtle. Opsinya adalah antara turtle dan purple. Di antara aku dan kau, cuma ada purple atau turtle. Recall di bush tengah dan dipaksakan fight di bawah atau tergiring tidak sengaja oleh teman-teman Alter Ego. Tapi lihat, Red Strike. Coba untuk Jet Kundo, The Dragon. The Way of Dragon menuju ke arah seorang Yue. Tapi Purify menyelamatkan dirinya dengan Wings by Wings. Masih selamat. Dan kalau bisa kita bilang tadi,
Arfi menang emang laning lawan seorang Demon Knight, tapi ketika sudah berada di level 4 ke atas, apa yang dilakukan Demon Knight? Dia tahu dengan tenacity-nya, dia nggak takut Profesor. Berani banget ya untuk langsung Blazing Duet, untuk ngezoning dikit aja. Biar nggak dapetin minion, biar menangin wave-nya. Tapi lihat fokus menuju ke Edward, mencoba untuk selamat, masih Nggak terlalu bisa. tebal. Nggak bisa tebal sih, Masih susah. terlalu tebal. Ya sekali lagi ya, karena beberapa item defense yang nanti akan dibuild sama Edward, salah satunya juga adalah Dreaded Armor yang dimiliki oleh Edward. Jadi otomatis Venet dari Fanny-nya nggak bakal terlalu berasa. Yasuke butuh beberapa item lagi yang mungkin bisa di-instant nantinya. Crimson Beacon terpaksa dikeluarkan untuk defensif. Tapi memang itu nggak perlu dijadiin ya anti Wirasnya ya. Nah, tapi kalau Cukup bisa untuk nahan damage ya. Tahan damage. ini mirroring sama game tadi, kalau kalian sadar, Alex coba trigger terus Yue tuh, pakai Crimson Beacon-nya. Tapi nggak berhasil, sedangkan yang dilakukan Light selalu berhasil dengan Crimson Beacon. Dan itu memang triggernya, Profesor. Ya caranya ya, Caranya selalu itu. tempelin aja Chushin-nya dengan adanya high loss. Karena damage yang diberikan udah pasti bakal ke-recover, ada revitalize juga. Tapi ya ini bedanya nih. Karena mungkin dalam keadaan yang kalah Ranger Mas, jadi makanya ada vibes yang lebih mencekam buat alter ego. Yes, sebentar lagi dari cooldown Yue, Purify-nya akan muncul kembali. Kalau ngomongin soal targeting dari Chow seorang Alex, kayaknya akan sedikit sulit untuk mengincar ke arah core-nya. Mungkin ke Demon Knight. Tapi kayak ditempelin Hylos juga, Be. Jadi kayak agak sedikit susah untuk targetingnya. Oke, lihat di arah belakang, langsung ada Cutthroat, langsung dapat 1 poin kill, tapi sayang, tertangkap Yasuke-nya, harus kehilang. Tidak jadi 2 poin kill yang didapatkan oleh pasukan dari tim Alter Ego, bayangkan Wild Dragon! Berhasil diamankan 1 poin kill oleh Arfi. Sky Fisher-nya kali ini pecah, membawa para pasukan dari tim Alter Ego bisa mendapatkan 2 poin kill. Lihat, dengan adanya light di sana, dipecahkan oleh Harta, Tata, Dead Sonata, double kill from Arfi. Double kill dan itu adalah poin kill yang benar-benar dibutuhkan karena dia sudah membeli item Sky Piercer 20 stack menuju ke arah purple buff. Tampaknya masih ada retribution diamankan oleh Yasuke. Sebuah inisiasi team fight walaupun emang trade killnya cukup cepat dari pergerakan Yasuke yang emang itu gila jarinya cepet banget Be. Main timing juga kan tadi kan kita lihat kayak dia ngelontarin Dead Sonata dari Arfi. Biar ada BMI yang keluar aja dari Domeng. Makanya Domeng langsung ditarget karena emang Yasuke-nya udah tahu nih. Wah Cloud-nya udah gak punya Escape tools lagi. Yap. Kalau kata Sangat orang, tumbang. gak ada skill 2. Gak ada skill 2. Gak ada bayang. Gak ada bayangan. Nah itu biasanya informasi yang sering kita dengar dari para streamer-streamer juga. Kalau kill kembali apakah akan terjadi di arah bottom lane? Tapi Domeng kita tahu kalau sosok seorang Yasuke pintar menggunakan paninya. Dan dia nunggu Blazing Duetnya selesai terlebih dahulu. Doris Pathway kembali lagi men-trigger dengan adanya Crimson Beacon. Dan Nino sadar seorang Edward tidak bisa terlalu terburu-buru dihantam. Dengan Hyper Frost yang dikeluarkan Flicker menuju ke seorang Hijume. Targetnya ada 2. Nino Prefighters membalikan kembali kanan tapi ternyata damage yang masih belum cukup. Shutdown finally terjadi. Arfi save the day untuk memasukkan dari tim Alter Ego. 2 tim fight yang berbeda. Dan mereka bisa mendapatkan turtle plus 3 point kill and shutdown. 3 poin kill plus turtle. Sebuah inisiasi fight yang sangat baik. Sebuah bonus juga didapatkan oleh teman-teman Alter Ego. Outer turret di arah atas. Mencoba untuk menggulung kembali ketertinggalan mereka. Mencoba untuk menyamakan kedudukan. Tidak mau berhenti di game yang keempat. Alter Ego tidak mau lagi pulang cepet B. Mau begadang. Gas. Tidak mau pulang. Udah pasti ya karena mereka ingin melaju dari upper. Buat sekarang mau dipaksa kayak di bawah. Oke, lihat di arah bottom lane dengan 40 stack. Sky Fisher banget yang fokus target dan Dominic menuju ke arah belakang. Ada Cutthroat tidak berhasil mendapatkannya, tapi still kayak melihat presisi. Membuat para pasukan dari tim Aurora Filipina tetap harus kehilangan satu membernya. Godliner tadi, Chome tidak akan tinggal diam. Nino! Brave Fighters! Pejuang yang berani. Fighter yang gagah masuk ke dalam para pasukan Aurora Filipina mendapatkan poin kill tambahan. Dan di secure killnya oleh Arfi balik lagi sebuah pergerakan fight yang sangat-sangat manis. Wow! Solo kill! Yasuke berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat mahal. Ingat, di M-Series sebelumnya kita punya player Fanny juga dan membawa sampai ke Grand Final. Apakah history repeat itself, Profesor? Ya harusnya begitu tapi sabar dulu, tenang dulu. Tenang dulu, sabar Karena dulu. kalau kita lihat kehokian dari Alter Ego harus diredam. Mereka dari tadi main bener-bener coba buat naikin temponya. Yes. Dan sekarang mereka udah nemuin temponya akhirnya. Setelah tadi di game yang ketiga kelepas. Nah sekarang adalah bagaimana cara mempertahankan tempo. Tidak miss targeting.
Karena dari tadi yang udah dilakukan udah benar nih. Dead Sonata dipaksa, The Way of Dragon juga paksa. Pokoknya battle spell, skill escape, apapun yang dimiliki, Purify. Trigger semuanya biar nanti Yasuke eksekusi dengan manis. Tiap alter ego main, cuma satu statement Ranger Mas yang selalu gue ingat. Akan mengukir sejarah. Jangan dikeluarin dulu. Oh iya, jangan Jangan dikeluarin dulu. Jangan dikeluarin, Yang sabar. penting kita lihat ini game keempat berjalan cukup mulus. 3000 gold lead. Dan bahkan Lord sudah mulai muncul juga. Bakal dibuka oleh alter ego atau tidak. Karena kita lihat juga dari fight-nya dipaksakan. Lihat belakangnya di zoning out RV-nya tapi damage. Trigger. Banyak tuh yang Trigger cover dari seorang Alex menyelamatkan RV. Permasukan dari tim Aurora Philippines. Mereka agak cukup desperate move tadi. Jujur, desperate move yang benar-benar membuat Edward kayaknya nggak expect kalau Alex menjadi cover. Yes, tidak benar-benar diekspektasikan. Pergerakan dari Alex yang langsung nge-cover begitu aja. Walaupun memang harus dikeluarkan Flicker ya, tapi membuahkan sebuah hasil point kill. Dan bahkan dapetin Lord di menit ke-10, 30 detik. Luar biasa, Prof. Nah itu dia kan makanya kita bilang kalau misalkan temponya dipegang, apapun gerakan dari Aurora Gaming Philippines itu bisa di-react dengan tenang gitu loh. Ya, Brave Fighter. Coba untuk dibuka. Lane Shaker. Tidak terkena siapapun. Dan hanya memukul sedikit saja pergerakan dari teman-teman Aurora Gaming PH. Karena mungkin Lordnya, entah mungkin di freeze lane aja di bawah. Atau mereka akan mainkan 3 lane pushnya. Kira-kira ini lebih strat lebih enak mana, Be, kalau keadaan seperti ini? Kalau keadaan kayak gini lebih enak main neken sih. Apalagi apalagi punya Chow kan. Malah pressure-nya ada di Aurora Gaming Philippines. Kayak mereka harus mikirin kapan Chow-nya bakal masuk. Gimana cara cancel-nya. Gila, Domeng pemberani juga gue lihat-lihat. Memang ya, memang dia udah buka Battle Mirror Image ke arah belakang. Tapi kan bukan berarti ada Battle Mirror Image kalau damage-nya cukup dia bisa pulang. Dipaksakan untuk langsung mengeluarkan pergerakan di arah mid lane ya. Sudah mulai pecah juga Holy Defense ya. Yue. Tapi tidak terpancing Grify-nya. Bawahnya pun akan hancur. Karena nggak bakal bisa dihindari juga damage. Tapi Nino masuk terus dalam. Damage turret membuat Nino harus mengeluarkan flickernya. Wah, ini satu buah poin yang bisa diamankan Aurora Gaming Philippines. Kenapa? Karena dia tahu Yue nggak bakal diserang oleh Nino. Karena Nino flickernya udah untuk defensif. Jadi lebih aman dia. Dapetin base turret di arah bawah. Atas setengah. Tapi cukup sih. Oke. Cukup banget sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat dari item ya. Ini Domeng ternyata memiliki Wind of Nature. Dia nggak mau kena solo kill lagi dan ditambah 60 stack dari Sky Pierce-nya RV ini loh. Yang ngebuat juga ancamannya makin ada 2 gitu kan. Dengan efek skinnya sudah mulai nyala ya Ranger Mas ya. Tapi Nino nggak ada flicker, sayang sekali. Dan di belakang sana Yasuke akan ngebuat Yue terdistract. Membuat Yue menggunakan Fairy Wings by Wings-nya, tapi ternyata enggak nih. Agak cukup tenang karena covernya banyak. Alright baby, ini udah bagus banget. Dapetin 2 base turret, tinggal gimana caranya mereka memainkan saja untuk menunggu mungkin untuk Lord berikutnya di 50 detik. Gimana cara mereka untuk mempertahankan situasi sekarang, tidak boleh ada gerakan-gerakan tambahan yang bikin blunder, tolong. Agak sedikit deg-degan sih liatnya Bang Ranger Mas. Ya memang agak cukup keringet dingin kalau ngelihat seorang Yasuke bisa tershutdown karena posisi dari wave-nya kita memang udah dapetin super minion, tapi nggak semuanya menang. Ada di tengah-tengah, Profesor. Ya tapi kedua romer sama-sama cari flank ya. Mencoba untuk memanfaatkan momentum juga. Mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana map yang mereka miliki untuk sementara. Walaupun Aurora Gaming Philippines emang juga dalam keadaan yang nggak 100% menangin mapnya. Tapi mereka masih mau coba buat cari atau membuat sesuatu dalam keadaan gold yang tertinggal seperti ini. 20 detik lagi menuju ke Lord yang akan segera muncul. Apakah akan di-fight oleh Aurora Game PH atau bakal dilepas, Be? Dilepas sih, karena udah ada Wind of Nature juga kan untuk RV. Efek Wind Enchant-nya ini yang bakal menyelamatkan dia dari Blazing Duet nantinya. Kalau misalkan emang Domeng dapetin momentum atau bahkan ada Phantom Steed yang bakal mengancam dia. Edward sekalipun ya, Prof. Ya sekalipun Edward ya, kayak bakal cuek sih. Ada Wind of Nature juga, ada Flicker. Udah pasti bakal jadi Free Lord, kecuali emang alter ego-nya ada 2 decision yang beda gitu kan. Kayak mungkin ada yang mau fight, ada yang mau Lord, nah itu pasti bakal kacau nanti. Nino tadi di tengah sebenarnya mencoba untuk memancing dan dengan tidak adanya Battle Mirror Image, cuma jangan lupakan Yasuke. Domeng kali ini udah punya Wind of Nature, tadi Profesor sudah bilang. Jadi nggak bisa terlalu terburu-buru untuk di solo kill. Memang kalau dapetin Wind of Nature, ya membuat RV akan bebas dari sonatanya. Ya, tinggal gimana cara posisi dari RV sih dengan 60 stack dia.
Dengan gimana caranya positioning plus kita lihat juga masih ada spell flickernya. Ditambah ada Wind of Nature, jadi ini harusnya bakal menjadi damage dealer terbesar dan bakal enak banget. Bersamaan dengan Lord yang sudah mulai berjalan menuju ke arah high ground, Ranger Mas. Gas wave-nya didorong. Ini dia yang dibutuhkan. Wave management yang sangat baik dari Alter Ego. Lihat di arah top lane, Yasuke masih belum masuk. Fokus mendapatkan light dari sana, damage-nya terlalu sakit. Tapi Edward, fokus mendapatkan Arvinya gagal karena flicker for defensive. Shuttle terjadi membuat termasuk dari tim Aurora. Memang tidak bisa mendapatkan Arvi. Tapi di depan sana Wind of Nature save the day untuk Arvi. Membalaskan kembali keadaan dan fokus ke arah base Lord-nya cuek. Arvi tidak ada flicker, tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena satu pattern kita bisa membuat Arvi tertakedown. Cukup sampai di sini. Mereka harus disengage. Bermain dengan sangat amat disiplin. Saya yakin semua yang ada di tenis indoor Senayan juga deg-deg melihat beberapa pergerakan dari teman-teman Alter Ego Esports. Tidak bisa langsung nge-end game-nya, bermain dengan sangat amat sabar, disiplin, tidak mau memaksakan. Dan bahkan kita lihat juga di RV-nya ketika spell sudah digunakan. Dari Wind of Nature juga sudah di pop up. Dan mereka lebih milih untuk retreat, mundur, dan mungkin akan nge-set up ulang kembali dari team fight-nya, Prof. Ya makanya wajar ya, game ini winnable banget buat Alter Ego Esports. Apalagi dengan 70 stack dari Skypierce-nya Arvi. Selama Arvi di belakang aman. Apalagi mungkin dengan pergantian item. Ya gameplay-gameplay standar MPL lah. Perubahan dari Wind of Nature ke Immortal mungkin. Lord Spatway target berikan Arvi. Lihat cover yang dilakukan tapi shutdown. Sayang sekali mereka kehilangan Arvi. Walaupun harus Yue menjadi korban jiwa. Tapi jangan lupakan Arvi seorang marksman yang bisa membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming PH. Mereka, Pora-Porana dan Dino udah tertinggal. Harus direlakan, harus dilepaskan. Gak ada jawaban. Dino mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Hanya membuying time. That's it. Memang gak ada lagi jawaban. Karena udah gak ada flicker, gak ada Wind of Nature. Dan Yue tadi mengorbankan jiwa dan raganya untuk Arvi. Itu worth it. Ya walaupun memang targetingnya selalu ke arah Yue ketika misalkan dari Parsianya mencoba untuk Federal Strike. Tapi lagi-lagi itu Yasuke-nya. Masih ada WON ya kayaknya itu di pop up dari Domain GT yang tidak mau terburst oleh seorang Fanny. Tapi tidak adanya lagi 70 stack karena sudah mulai pecah, bro. Kalau aku ini bilangnya bandelnya Alter Ego aja. Arvi nggak punya flicker, masih mau main ke area jungle-nya Aurora Gaming Philippines, padahal mereka lagi menang teritori. Kenapa nggak respons saja? Iya, mungkin ya balik lagi, mungkin call-nya lagi pede. Oke. Jangan sampai instingnya mungkin menurun gitu loh, mungkin seperti itu. Tapi ya harusnya dengan pelajaran barusan, setidaknya mereka akan menyamai temponya dulu. Yang penting jangan sampai ini kendalinya lepas untuk Lord-nya. Oh, dicepetin? Aku setuju sih. Tapi yang berbahaya adalah Yue udah tahu di mana Arvi berada, sedangkan Alter Ego belum tahu di mana Yue berada. Lihat damage yang diberikan, the power of retribution. Tomeng, Arvi di depan sana, Wind of Nature mencoba untuk menang, damage yang diberikan oleh seorang Edward. Tapi Arvi-nya hilang dengan damage Yue. Kehilangan Arvi tanpa adanya para pemain dari tim Aurora Gaming Philippines akan mendapatkan 4 member dan Nino gak bakal bisa bertahan melawan semua damage yang diberikan. Bahkan Tomeng gak melepaskan pandangan dan jangkau terhadap seorang Nino. Tersisa satu orang saja dan itu adalah Fanny dari Yasuke. Lord sudah mulai berjalan di arah tengah, 30 detik lagi, 20 second untuk teman-teman Alter Ego akan kembali dan mereka tidak mau memanfaatkan dan kita lihat tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Aurora Gaming PH. Kita lihat apakah permainan karet dari Yasuke berhasil melakukan defensive tapi nampaknya gagal. Aurora Gaming Philippines membuat Alter Ego harus berjuang di F7 melalui lower bracket dan sudah pasti tidak ada Indonesia versus Indonesia Grand Final. Ini bencana.